Oke, bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi waktu tahsili. Jadi dalam pasal ke-8 ini Ajeng Musannif akan membahas masalah pasal tentang waktu yang bagus untuk belajar. Misalkan usia berapa atau waktu kapan, jam berapa, dan bagaimana. Nah, ini kita akan bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ini kedudukannya menjadi mubtada dibaca rofa karena ada domah. Fi waktu tahsili, fi haraf jar, waktu majrur dijarkan dengan fi. Waktu tahsili, waktu mudhof, at-tahsili mudhof ilaih. Kumpulnya dan mudhof ilaih disebut idhofah. Tahsili ini kalimat isim ya, karena ada lam dan diidhofatkan. Kila ini kalimat fi'il madi mabni majhul. Kila masuk kepada wajan fa'ala yaf'ulu, nasara yansuru, qala yaqulu. Karena ini berhubung majhul jadi dibaca kila. Waktu ta'alumi, waktu ini kedudukannya menjadi mubtada dibaca rofa. Waktu ta'alumi bisa juga waktu ta'alumi ketika dikaitkan waktu ini mudhof atau masalah kitab Ta'limut Ta'lim. Nah, berhubung banyak yang minta untuk dibahas, maka insya Allah pada malam ini kita bahas sesuai sebagaimana permintaan. Kita bahas i'rabnya, kemudian kita bahas arti perkataannya, kemudian kita bahas pula penjelasan atau surahannya. Insya Allah mudah-mudahan bisa berjalan lancar, dan apabila ada kesalahan tolong dimaafkan dan dikoreksi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi waktu tahsili. Jadi dalam pasal ke-8 ini Ajeng Musannif akan membahas masalah pasal tentang waktu yang bagus untuk belajar. Misalkan usia berapa atau waktu kapan, jam berapa, dan bagaimana. Nah, ini kita akan bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ini kedudukannya menjadi mubtada dibaca rofa karena ada domah. Fi waktu tahsili, fi haraf jar, waktu majrur dijarkan dengan fi. Waktu tahsili, waktu mudhof, at-tahsili mudhof ilaih. Kumpulnya dan mudhof ilaih disebut idhofah. Tahsili ini kalimat isim ya, karena ada lam dan diidhofatkan. Kila ini kalimat fi'il madi mabni majhul. Kila masuk kepada wajan fa'ala yaf'ulu, nasara yansuru, qala yaqulu. Karena ini berhubung majhul jadi dibaca kila. Waktu ta'alumi, waktu ini kedudukannya menjadi mubtada dibaca rofa. Waktu ta'alumi bisa juga waktu ta'alumi ketika dikaitkan waktu ini mudhof, at-ta'alumi mudhof ilaih. Kumpulnya mudhof dan mudhof ilaih disebut idhofat. Kemarin sudah dibahas apa itu idhofat. Isbat yang bahasa kedua kait, yang keduanya wajib JR, maka ta'alumi dibaca JR, dibaca kasroh. Minal mahdi, min haraf jar, al mahdi majrur dijarkan dengan min. Al mahdi kalimat isim, tandanya ada alif lam, kemudian termasuk huruf jar dan dijarkan. Ila lahdi, ila haraf jar, al lahdi majrur dijarkan dengan ila. Kita bahas sedikit arti perkataannya. Faslun ialah pasal fi waktu tahsili, dalam menerangkan waktu memperoleh ilmu. Jadi dalam pasal ke-8 ini Ajeng Musannif akan menjelaskan masa mencapai ilmu. Usia berapakah yang bagus untuk mencari ilmu? Nah, nanti dibahas oleh Ajeng Musannif. Kila dikatakan waktu ta'alumi, adapun waktu belajar, minal mahdi ialah sejak dari ayunan bayi, ila lahdi hingga ke liang lahat.
sampai ke liang kubur. Jadi ada kata ajangan musannif di sini, mencari ilmu itu dari sejak di ayun sampai ke liang lahat. Berarti saking wajibnya mencari ilmu. Dakhala Hasan bin Ziyad. Dakhala Hasan bin Ziyad. Nah, ini kita bahas sedikit. Dakhala kalimah fi'il madi dibaca fathah. Dakhala mabni fathah. Hasanu ibnu Ziyad. Hasanu ibnu Ziyad. Hasanu menjadi fa'ilnya lafaz dakhala. Dakhala fi'il madi, Hasanu menjadi fa'ilnya lafaz dakhala dibaca rafa. Ibnu Ziyadin, ibnu mudhof, Ziyadin mudhof ilaih. Kumpulnya mudhof dan mudhof ilaih disebut idhofah. Fi tafaqquhi, fi haraf jar, tafaqquhi majrur dijarkan dengan fi. Wa huwa isim domir munfasil. Ibnu Samani sana, Ibnu Samanina sana, Ibnu mudhof, Samanina mudhof ilaih. Sanatan ini tahun dibaca nasab. Walam yabit wawu harap ataf, yabit lam amil jawazim lamnya yabit. Nah dibaca asalnya yabitu, dibaca yabit, dijajemkan karena termasuki lam amil jawazim. Yabitu kalimat yabit kalimah fi'il mudhari dijajemkan. Alal firasi, alal halab jar, firasi majrur dijarkan dengan ala. 5 isim, ada alif lam termasuki halab jar ala, kemudian dijarkan firasi. Arba'ina sanatan. Nah arba'ina termasuk isim adat, memiliki arti bilangan. Arba'ina sanah. Sanatan baca nasab. Fa'abta, fa-nya ini bisa disebut fa huruf ataf. Fa'abta ini fa-nya fa huruf ataf. Abta kalimah mangkangus patwa. Berarti maaf, sebelum menjadi fa'abta fa haraf ataf, abta kalimah fi'il madi. Ba'da zalika, ba'da ini memiliki makna setelah, berarti dorobnya dorob zaman, menunjukkan waktu setelah. Zalika kalimah isim isyarah. Arba'ina sanatan, arba'ina isim adat menunjukkan bilangan, sanatan dibaca nasab. Oke, kita bahas sedikit arti perkataannya. Dakhala masuk. Siapa yang masuk? Sopo Hasanu ibnu Ziyadin, yaitu Syekh Hasan ibnu Ziyad. Fit tafaquhi, dalam belajar ilmu fikih. Wa huwa, adapun Syekh Hasan ibnu Ziyad ibnu Samanina sana, ialah anak berumur 80 tahun. Walam yabit, dan tidak pernah tidur Syekh Ibnu Hasan alal firasi, di atas kasurnya, di atas lemeknya, di atas karpetnya, arba'ina sanatan, dalam masa 40 tahun. Fa'abta, kemudian memberi fatwa Syekh Hasan Ibnu Ziyad ba'da dalika, setelah 40 tahun, arba'ina sanatan, dalam masa 40 tahun. Jadi dalam alinea ini Hasan bin Ziyad waktu sudah berumur 80 tahun, beliau baru belajar fikih. Jadi baru belajar fikih ketika usia beliau 80 tahun. 40 tahun berjalan tidak pernah tidur. Jadi selama 40 tahun berjalan, Syekh Hasan Ibnu Ziyad tidak pernah tidur di ranjangnya, di kasurnya. Lalu 40 tahun berikutnya menjadi ahli mufti, menjadi ahli fatwa. Ini perjuangan Syekh Ibnu Hasan ketika beliau menempuh perjalanan ilmu, di antaranya ilmu fikih.
ini tidak disebutkan karena menjadi abta seorang ahli patu. Lanjut alinea yang bawah. Wa afdalul awqat, wa afdalu ini wawu istinaf bayan ya. Wa afdalu awqat wawu istinaf bayan. Afdalu kalimah fi'il mudhari atau bisa disebut af'al tafdil juga. Afdalul awqat, afdalu mudhaf, awqati mudhaf ilaih, hukumnya mudhaf dan mudhaf ilaih disebut idgham. Syarhu syabab, syarhu syababi, syarhu menjadi bisa juga disebut wa afdalul awqat, wa afdalu menjadi mubtada dibaca rafa afdalu. Kemudian ketika dikaitkan lafaz afdalu kepada awqat, afdalu mudhaf, awqati mudhaf ilaih. Syarhu syababi, syarhu dibaca rafa karena kedudukannya menjadi khobar yang mubtada lafaz afdalu. Ketika dikaitkan dengan syababi, syarhu mudhaf, asy-syababi mudhaf ilaih. Jadi kumpulnya mudhaf dan mudhaf ilaih disebut idgham. Maka syababi dibaca kasrah, dibaca. Wa afdalul awqat, nah ini wa afdalu waw istinaf bayan, afdalu ini menjadi mubtada dibaca rafa, tandanya ada domah. Wa afdalul awqati, afdalul awqat, nah ketika dikaitkan afdalu ini menjadi mubtada, kemudian kita dikaitkan dengan kalimat selanjutnya afdalul awqati, afdalu mudhaf, awqati mudhaf ilaih. Kumpulnya mudhaf afdalu, awqati mudhaf ilaih disebut idgham. Syarhu syababi, nah ini syarhu dibaca rafa karena kedudukannya menjadi khobar dari mubtada lafaz afdalu. Ketika dikaitkan dengan syababi, syarhu syababi, syarhu mudhaf, asy-syababi mudhaf ilaih. Kumpulnya mudhaf dan mudhaf ilaih disebut idgham sehingga dibaca JR atau kasrah syababi. Asy-syababi kalimah isim, tandanya ada alif lam, kemudian akhirnya dikasrahkan. Wa waktu syahari, wa waktu wawu huruf ataf, waktu maktub kepada lafaz syarhu sehingga dibaca rafa lafaz waktu karena mengikuti maktubnya lafaz syarhu. Wa waktu syahari, ketika dikaitkan dengan selanjutnya wa waktu syahari, waktu mudhaf, asy-syahari mudhaf ilaih. Kumpulnya mudhaf dan mudhaf ilaih disebut idgham. Wama dan wama, nah ini waw huruf ataf, ma ini ma isim isyarah atau bisa disebut ma ini isim mubham ya. Bainal isya'aini, baina isya'aini, baina mudhaf, isya'aini mudhaf ilaih. Kumpulnya mudhaf dan mudhaf ilaih disebut idgham. Seperti itu. Sedikit kita artikan per arti perkataannya. Wa afdalu awqat, wa afdalul awqati, adapun waktu yang paling utama, syababi, syarhu syababi ialah permulaan masa muda. Wa waktu syahri dan waktu sahur, wama dan waktu bainal isya'aini antara maghrib dan isya. Jadi kata ajan musannif, masa terbaik untuk belajar adalah masa ketika muda, dan waktu sahur waktu di antara isya dan maghrib. Jadi waktu yang baik untuk yang bagus, yang baik untuk mencari ilmu yaitu ketika usia muda, karena usia muda ini sangat produktif seperti itu. Wa waktu syahri, dan untuk waktunya yaitu waktu syahur, karena waktu syahur ini waktu yang sangat luar biasa. Setelah sholat tahajud misalkan, kemudian kita mutola'ah kitab, maka insya Allah akan lebih mudah. Wa waktu bainal isya'ain, dan waktu antara maghrib dan isya. Nah waktu antara maghrib dan isya itu sangat luar biasa ketika dipergunakan untuk mencari ilmu. Makanya di kampung-kampung Akang Teteh suka diadakan pengajian maghrib, mungkin mengambil referensi dari keterangan ini. Oke, kita lanjut ke alinea yang bawah. Wa yang bagi waw istinaf bayan, yang bagi kalimat fi'il mudhari, yang bagi domah muqaddarah ya, dikira-kirakan. Ayastaghriqo an amil nawasib,
Yastagriqo kalimah fi'il mudhari dibaca nasab. Mana tandanya? Ada iya harap mudharaah. Yastagriqu asalnya karena termasuki an amil nawasib sehingga yastagriqo dibaca nasab. Jami'a auqati, zami'a. Nah ini zami'a auqati. Zami'a mudhof, auqati mudhof ilaih. Kumpulnya mudhof dan mudhof ilaih disebut idhofat. Zami'a auqati. Auqatihi, auqatihinya auqati mudhof, hi-nya mudhof ilaih. Kumpulnya mudhof dan mudhof ilaih disebut idhofat. Hi-nya itu bisa juga domir yang rujuknya kembali kepada si tulab pencari ilmu. Fa'idha mala, jawab muqaddarah, idza harap syarat, mala kalimah fi'il madi mabni patah, dibaca fatah. Mala min ilmin, min harap jar, ilmin majrur dijerkan dengan lafaz min. Yastagilu iya-nya ini menjadi tanda, berarti yastagilu fi'il mudhari karena ada iya harap mudharaah tandanya. Bil ilmin akhar, bi ilmin, bi harap jar, ilmin majrur dijerkan dengan lafaz bi. Nah, ilmin akharnya menjadi sifat dari lafaz ilminnya. Oke. Sedikit kita artikan. Wayam bagi dan seharusnya ayastagriqo apa menghabiskan si pencari ilmu jami'a auqati pada semua waktunya pencari ilmu. Fa'idha mala maka apabila bosan, siapa yang merasa bosan? Si tulab pencari ilmu min ilmin dari suatu ilmu, yastagilu maka menyibukkan. Siapa yang menyibukkan? Rujuknya kembali, domirnya domir kepada thalib, bil ilmin akhar dengan ilmu yang lainnya. Jadi kata ajangan musannif, kata si Ajarnuji dalam alinea ini, seharusnya para pelajar menggunakan seluruh waktunya yang ada untuk belajar, dan bila telah bosan, telah lelah terhadap ilmu yang senang dihadapi, maka beralihlah pada ilmu yang lainnya. Contoh misalkan ketika Akang, Teteh, Anda misalkan sudah merasa bosan dalam memahami, membaca ilmu nahwu dan shorof, maka yastagilu bi ilmil akhar, menyibukkan dengan ilmu yang lainnya. Misalkan ketika sudah sibuk, sudah bosan dalam ilmu nahwu dan shorof, maka bi ilmil akhar, pindah kepada ilmu yang lain, pindah kepada ilmu fikihnya, pindah kepada ilmu tasawufnya. Nah ini dalam alinea ini maksud ajangan musannif seperti itu. Lanjut yang bawah. Wakana Ibnu Abbas, wakana ini wawu istinaf. Kana kalimah fi'il madi, kana yakunu. Ibnu Abbasin, Ibnu Bodob, Abbasin mudhof ilaih. Tapi wakana ini ketika dikaitkan dengan ilmu nahwu, maka kana ini amil nawasih, yang memerintah atau ngamalnya tarfaul isma wa tansibul khobar, meropakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Oke. Ibnu Abbasin, Ibnu Mudhof, Abbasin mudhof ilaih. Kumpulnya mudhof dan mudhof ilaih disebut idhofat. Kalau sana arah i'robannya. Kalau misalkan ini wakana kalimah fi'il madi, maka Ibnu Abbasin, ibnunya ini menjadi fa'il pada kana. Rodiya kalimah fi'il madi, rodiyallahu, nah Allahu menjadi fa'ilnya, dibaca rofa. Dari fa'il mana? Dari fa'il rodiya. Rodiya fi'il madi, Allahu menjadi fa'ilnya sehingga dibaca rofa. Apa fa'il? Fa'il al-ismul marfu'u alladhi yaqa'u bihil fi'lu. Anhu an harap jar, hu-nya majrur, di-jr-kan. Kenapa tidak dibaca anhi? Anhu
Karena ini ya isim mabni, domir. Kalau isim domir itu mabni, tidak tetap mabni itu tidak berubah, tidak bisa dibaca anhi tapi tetap anhu. Idza harap syarat mala kalimah fi'il madi minal kalami mina harap jar kalami majur dijerkan dengan min. Al kalami kalimah isim tandanya di lam, kemudian termasuk harap jar min, kemudian dijerkan mi. Yaqulu kalimah fi'il mudhari tandanya ada iya harap mudhari'ah. Hatu, nah ini kalimah fi'il amar karena ada menunjukkan kata perintah. Diwana su'ara, nah diwana mudhaf, as-su'ara'i mudhaf ilaih, kubelnya mudhaf dan mudhaf ilaih disebut idhofah. Kita bahas sedikit arti perkataannya. Wakana dan ada sopo Ibnu Abbasin, siapa Ibnu Abbas, rodia semoga ridho Allahu Allah anhu kepada Ibnu Abbas. Idza mala, apabila merasa bosan. Siapa yang merasa bosan? Domir huwa kepada Ibnu Abbas. Apabila merasa bosan si Ibnu Abbas min kalami dari suatu pembahasan ilmu, yaqulu maka berkata si Ibnu Abbas, hatu datangkanlah diwana su'ara pada kumpulan-kumpulan para penyair. Jadi dalam bait ini, dari alinea ini, kata Ibnu Abbas ketika mulai merasa bosan terhadap pelajaran ilmu kalam, maka si Ibnu Abbas berkata, coba pelajari karya sastra para penyair. Jadi ketika merasa bosan dalam ilmu tauhid, belajar ilmu tauhid sudah jenuh, misalkan belajar kitab Tijan, Johar tauhid sudah merasa jenuh, maka Syekh Ibnu Abbas pindah kepada ilmu yang lainnya, yaitu ilmu diwana syu'ara, ilmu syair. Ilmu syair itu seperti ilmu nadom. Maka pindah kepada ilmu yang lainnya ketika sudah merasa bosan dari ilmu tersebut. Karena tadi bi ilmin akhar, pindah kepada ilmu yang lainnya, baik itu mau kepada ilmu nahwu, sorob, bayan, mantek, ma'ani, atau itu lebih jauh lagi ya fikih, tauhid, tasawuf. Nah, ketika merasa bosan dalam ilmu barusan ilmu tauhid, ilmu kalam, maka pindah diwana su'ara kepada ilmu syair. Lanjut bab selanjutnya. Wa kana Muhammadun ibnu Hasan, wa kana dan ada Muhammad ibnu Hasan. Nah, wa kana waw istinab, kana kalimah fi'il madi, Muhammadun menjadi fa'ilnya lapad kana, ibnu Hasanin ibnu mudhaf, al Hasani mudhaf ilaih, hubulnya mudhaf dan mudhaf ini disebut idhofah. La yanamu, la nyala nafi, yanamu kalimah fi'il mudhari, al-laila ini menjadi maf'ul bihnya lapad yanamu sehingga dibaca nasab al-laila. Wa kana waw istinab atau bisa disebut waw huruf ataf. Kana kalimah fi'il madi, yadha'u kalimah fi'il mudhari. Atau bisa juga ini wa kana amil lawasyih, yadha'u menjadi isimnya lafadz kana. Indahu, tapi yang lebih simpelnya wa kana kalimah fi'il mudhari, yad'u kalimah wa kana kalimah fi'il madi, maaf, yad'u kalimah fi'il mudhari karena tandanya ada ya harap mudhari'ah. Indahu, inda ini isim makan karena menunjukkan di sisinya, menunjukkan tempat isi makan. Ku-nya ini domirnya. Ad-dafatiro ini menjadi maf'ul bihnya lafaz yadh'u. Idza mala, idza harap syarat, mala kalimah fi'il madi,
min nau'in min harap jar, nau'in ini majrur dijarkan dengan min. Yanturu kalimat fi'il mudhari tandanya ada harap mudhari'ah, fi nau'in fi harap jar, nau'in ini majrur dijarkan dengan fi, akhar fi nau'in akhar, ini akhar menjadi sifat dari lafaz nau'in. Sedikit kita bahas kurang jelas ya. Wa kana, dan ada Muhammad ibnu Hasan. Siapa Syekh Muhammad ibnu Hasan? La yanamu, beliau tidak tidur lailan di al-laila di waktu malam hari. Wa kana, dan ada Syekh Muhammad yadau, ialah meletakkan Syekh Muhammad indah di sisinya ada fatiro, pada beberapa buku, beberapa kitab. Idza mala, apabila bosan Syekh Muhammad, apabila sudah merasa bosan Syekh Muhammad, min nau'in, dari suatu macam ilmu atau suatu macam buku, yang duru, maka melihat Syekh Muhammad fi nau'in, pada macam buku akhar yang lainnya. Misalkan ketika Syekh Muhammad ibnu Hasan ini merasa bosan dalam ilmu nahwu sorof, maka mulai pindah kepada ilmu fikih, misalkan seperti ini. Nah, Muhammad ibnu Hasan tidak pernah tidur semalam suntuk kecuali ditemani oleh buku-bukunya. Apabila merasa jenuh menghadapi suatu ilmu yang dihadapinya, lantas ia beralih pada ilmu yang lainnya. Tadi seperti halnya saya utarakan kepada ketika sudah merasa bosan, Syekh Muhammad ibnu Hasan ini merasa bosan dalam memahami ilmu nahwu sorof, maka pindah kepada ilmu tauhid atau ilmu tasawuf atau ilmu fikih. Nah, kiranya seperti itu.